Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para kiai, para asatidah wal ustazat, para bapak dan ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang semuanya insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu, hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah, terutama beribadah di tanah haram dan berada di bulan haram dan berada di tempat kelahiran orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, maka insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu, ini masih semangat? Semangat, Pak? Kalau semangat, mari sama-sama kita lantunkan sholawat kita kepada Rasulullah, agar kita semua, terutama yang hadir di tempat ini, mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Mari sama-sama kita bersalawat. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Pak. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Biar ganjil sekali lagi ya. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua ingin mendapatkan haji mabrur. Karena haji mabrur balasannya hanya satu, laisa lahu jazaun illal jannah, hanya surga. Kita semua pengen masuk surga bersama-sama. Karena itu pada kesempatan kali ini, agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat, ada 4 kuncinya. Kunci yang pertama, taqarrub ilallah, dekatkan diri kepada Allah. Ini saatnya waktu kita, pikiran kita curahkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam satu hadis qudsi
Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli adai maftarattum alaihim." Maftaratu alaihim. Satu amalan yang paling cepat mendekatkan diri hambaku kepadaku adalah saat mereka melakukan apa yang aku wajibkan. Jadi semua yang Allah wajibkan kepada kita itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Salat yang 5 waktu ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Haji yang wajib ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Umrah yang wajib ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka momennya lah saat ini kita dekatkan diri kita kepada Allah. Karena ketika kita sudah dekat dengan Allah, apapun yang kita minta, apapun yang kita hajatkan kepada Allah, ini pasti akan Allah berikan. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid. Hambaku yang paling dekat denganku ketika mereka sujud. Oleh karena itu Rasulullah berpesan, fa'aksiru ad-du'a. Banyakin doa ketika sujud. Karena disitulah waktu yang mustajab untuk kita panjatkan segala doa-doa kita. Jadi mumpung kita berada di tanah suci yang nilai pahalanya 100.000 kali lipat, apalagi dilakukan di bulan haram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, ini bulan haram, yang nilai pahala orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di bulan haram, maka dia bernilaikan berlipat-lipat pahalanya. Apalagi amal soleh itu dilakukan di tanah haram yang nilainya juga 100.000 kali lipat. Karena itu semua yang wajib-wajib, jangan sampai ada yang kita tinggalkan. Apalagi sampai kita azamkan, niatkan yang wajib ini selalu berjamaah, sehingga terus nilai pahalanya berlipat-lipat. Nilai pahala jamaah berlipat, nilai berada di bulan haram berlipat, nilai berada di tanah haram berlipat. Maka jangan disia-siakan untuk mendatangkan rasa cinta Allah kepada kita. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, lakukan yang sunnah-sunnah. Yang wajib kita lakukan akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang sunnah-sunnah kita lakukan, itu akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. Maka yang wajib jangan ditinggalkan, yang sunnah pun jangan kita biarkan. Salah satu contohnya, salat rawatib ba'diyah dan qabliyah. Salat rawatib ba'diyah qabliyah yang muakkad itu, yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan, itu adalah 12 rakaat yang mengiringi salat fardu. Dan ketika kita kerjakan yang 12 rakaat ini akan menyempurnakan kekurangan yang ada di dalam salat fardu. Apa itu 12 rakaat salat sunat rawatib yang jangan sampai kita tinggalkan? 2 rakaat qabliyah subuh. Alhamdulillah, tadi sudah kita lakukan bersama-sama. 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi sholat zuhur, qabliyah zuhurnya 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena nanti muazzin ya, sholat zuhurnya dikasih jeda sedikit tuh, sebelum zuhur. Biar jamaah kita bisa melakukan qabliyah zuhur 4 rakaat. Kemudian ba'diyah maghrib
2 rakaat. Ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ba'diyah isya 2 rakaat. 12 rakaat. Ini yang mengiringi salat fardu. Kalau ada salat fardu kita yang kurang sempurna, maka dia akan ditambal kekurangan salat fardu dengan adanya salat rawatib. Bukan hanya menambal saja. Dalam riwayat Rasulullah disampaikan, orang yang mampu mengerjakan 12 rakaat rawatib setiap hari, kata Nabi apa? Bunyalahu baitun fil jannah. Orang ini akan dibangunkan rumah di surga. Jadi kalau kita pengen mendapatkan rumah di surga, saatnya lah ini. Mungkin kalau kita di Indonesia repot ya, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan yang ini dan ono. Tetapi di momen kita dikumpulkan di Baitullah ini, di tanah haram ini, yang fardu jangan sampai kita sia-siakan. Yang sunnah pun begitu. Apalagi syukur-syukur ditambah yang lain. Sunnah-sunnah yang munfarid. Seperti semalam sholat sunat tasbih. Ya. Kalau bisa kata Nabi, kerjakan sholat sunat tasbih setiap hari. Kalau engkau mampu, kerjakan sholat sunat tasbih setiap hari 4 rakaat. Tidak mampu, repot, maka 1 pekan sekali. Masih repot juga, tasbih ini kerjakan sebulan sekali. Kalau masih repot juga, kerjakan setahun sekali. Momen lagi berada di tanah haram, ini momen kita kerjakan sholat sunat tasbih. Masih repot juga, maka kerjakan sholat sunat tasbih ini seumur hidup sekali. Karena tasbih itu para bapak ibu sekalian, apa kata Nabi? Ahabbul kalam ilallah arba'un. Ucapan yang paling Allah suka, bacaan yang paling Allah senang, itu 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar. Dan itu ada di salat sunat tasbih. Jadi kalau kita baca, kita lantunkan, kita ucapkan kalimat-kalimat yang Allah sangat suka, sudah pasti Allah akan suka kepada kita. Makanya disunnahkan orang ketika tawaf, yang dibaca itu tuh, tasbih. Subhanallah. Wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billah. Para bapak dan ibu hadirin sekalian, itu tadi 4 yang bisa mengantarkan kita masuk surga. 1, taqarrub ilallah. 2, 3, dan 4. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.